Dan untuk membahas lebih dalam mengenai kasus dugaan pemerkosaan atas tersangka Iwayan Agus Suwartaba, kita sudah terhubung dengan pengacara korban MA, Andre Saputra. Selamat siang, Mas Andre. Siang, Mas. Ya, Mas Andre, tadi kita sudah lihat secara bersama-sama statement yang diberikan oleh Agus, terduga pelaku ini. Bukti apa yang Anda yakini bahwa Agus ini sebagai pelaku pemerkosaan terhadap klien Anda? Baik, sebelum mengarah ke situ ya Mas ya, saya akan mencoba atau kami dari tim pendamping akan mencoba menjelaskan kronologi secara gambaran umumnya kepada Mas dan pemirsa di rumah. Terkait kronologi ini terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024 yang dimana korban datang atau berkunjung ke salah satu taman di Mataram, yakni Taman Udayana, yang tempat orang jogging itu sekitar jam 8 pagi. Tujuan korban untuk datang ke Taman Udayana itu untuk membuat sebuah video kayak gitu. Kemudian si pelaku tiba-tiba menghampiri si korban dengan perkenalan dan menanyakan si korban sedang ngapain dan segala macam. Nah setelah itu tiba-tiba si pelaku mencoba mengarahkan korban untuk melihat ke arah utara. Di arah utara ada seorang sepasang muda-mudi sedang melakukan perbuatan seksualitas yang kemudian dilihat oleh korban dan itu memancing emosi korban untuk mengingat masa lalunya. Itu singkat ceritanya. Yang kemudian dalam kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Kata dari pelaku mengatakan bahwa korban sudah terikat dengan pelaku, jadi nggak bisa kemana-mana. Dan kemudian karena saya sudah mengetahui masa lalu dari korban, kata si pelaku, maka saya akan melaporkan hal itu kepada orang tua si korban. Apabila korban tidak mengikuti kemauan pelaku untuk diajak ke sebuah penginapan di Mataram kayak gitu. Ya kayak gitu. Kemudian bukti-bukti yang memang kami punya itu kalau di dalam Undang-Undang TPKS tersendiri yang terbaru itu kan cukup keterangan korban pun bisa menjadi alat bukti gitu. Dan diberikan penambahan dan didukung oleh pendukung alat bukti lain, yakni keterangan psikolog misalnya kayak gitu. Nah itu yang sudah kami kumpulkan. Baik, Mas Andre, apa bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku sehingga klien Anda ini tidak dapat berkutik sehingga menuruti kemauan dari pelaku? Baik, nah ancaman-ancaman yang memang korban tidak berkutik itu salah satu yang saya jelaskan tadi Mas, yang ketika di belakang teras Udayana bahwa si pelaku sudah mengetahui background masa lalu korban yang sudah diceritakan oleh korban, kok tiba-tiba pelaku ini tahu dengan masa lalu saya gitu. Karena spontan si korban mengutarakan iya gitu. Nah dengan kesempatan itu pelaku menyampaikan tadi, kamu sudah terikat dengan saya, maka kamu tidak boleh kemana-mana dan kamu perlu mandi wajib atau mensucikan diri untuk menghapus dosa-dosamu. Nah kemudian korban mengatakan kepada pelaku, saya tidak perlu untuk bertaubat karena saya bisa bertaubat sendiri. Dan pada saat itu si korban sedang berpuasa. Nah, kayak gitu, itu ancaman untuk yang sebelum ke homestay-nya. Nah pada saat di homestay-nya ini yang sangat menarik Mas. Ketika sampai ke resepsionis, kemudian meskipun yang bayar itu si korban yang 50.000, tapi untuk membuka pintu kamar itu pelaku yang membukanya Mas. Menggunakan apa? Menggunakan mulut dan gigi si pelaku, membuka dan menutup. Nah, kayak gitu. Sehingga cukup produktif yang si pelaku ini. Kemudian pada saat masuk, ancaman-ancaman dan intimidasi yang didapatkan oleh korban itu misalnya seperti apabila kamu berteriak, maka orang yang di luar kamar akan mendengar
sehingga kita akan dinikahkan kalau ada orang yang di luar kamar mengetahui. Nah, karena pelaku mengucapkan hal demikian, maka korban ketakutan dengan hal itu. Dan ada gestur juga korban dalam menolak si pelaku, misalnya menendang pelaku ketika korban didorong dan tidur di kasur gitu. Kemudian korban menoleh ke arah kanan. Kemudian ada hal-hal bisnis yang disampaikan oleh si pelaku kayak gitu. Baik, Mas Andre, kita ingin mengkonfirmasi suatu hal di mana sebelumnya dikatakan bahwa Agus ini tidak mengenal korban sebelumnya. Dan tadi Anda katakan Agus ini terduga pelaku dan juga klien Anda bertemu pertama kali di taman ataupun teras Udayana. Apakah betul seperti itu? Apakah sebelumnya mereka sempat bertemu dan sehingga klien Anda ini membukakan informasi-informasi yang begitu dalam kepada terduga pelaku? Baik. Nah, untuk apakah korban dengan pelaku saling mengenal, sebelumnya itu tidak saling mengenal, Mas. Karena pada saat di Taman Udayana mereka tiba-tiba ketemu yang dihampiri oleh pelaku. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mengulik-ngulik itu hanya pelaku mengambil kesempatan karena emosional korban itu sudah naik karena menangis. Itu yang diambil kesempatan oleh pelaku untuk mengulik-ngulik pribadi korban di masa lalunya karena sudah menunjukkan ke arah utara tadi, Mas, dengan perbuatan seksual yang dilakukan oleh muda-mudi tadi, kayak gitu. Tidak saling mengenal sebelumnya, Mas. Baik, Pak Andre ini merupakan salah satu kuasa hukum korban, yaitu berinisial MA. Yang Anda ketahui, ada berapa sebetulnya korban yang dilakukan intimidasi ataupun pemerkosaan oleh terduga pelaku Agus? Baik, Mas. Nah, kami dari tim pendamping itu mendapatkan beberapa informasi itu melalui klarifikasi yang dilakukan oleh pelaku di salah satu media sosial, yang dimana kami melihat di kolom komentar di salah satu media sosial itu ada beberapa korban yang menjadi korbannya si pelaku. Misalnya dia menuliskan suatu komentar, saya dicium tanpa izin oleh si pelaku, kemudian saya berinisiatif untuk mengechat si terduga korban ini. Nah, tiba-tiba pada saat malamnya ada salah satu korban lain yang pamannya menelpon kami, tim pendamping, kemudian untuk menceritakan keponaannya yang menjadi korban si pelaku. Pada saat saya telepon ngobrol dengan korban lainnya, ternyata yang saya chat di media sosial yang tadi itu teman dari keponaan paman ini. Dia bertemanan, yaitu terjadi di tanggal 1 Oktober tahun 2024. Yang dimana keponaan paman tadi yang korban ini terjadi di pagi hari, kemudian yang saya chat di media sosial itu terjadi di malam hari. Nah, kayak gitu. Kemudian korban-korban lainnya yang belum bersedia mengutarakan keterangan di kami itu terjadi pada tanggal 28 September tahun 2024. Nah, untuk ini yang di tanggal 1 itu yang menjadi saksi di pelaporan yang saat ini, Mas. Baik, secara singkat, Mas Andre, ada berapa korban dari kasus ini? Baik, secara singkat ada 7 korban yang identifikasi secara faktual yang sudah kami terima itu adalah 4 orang, yang tadi tanggal 28 September 2024, tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang terjadi 2 korban di sana, kemudian tanggal 7 Oktober tahun 2024 yaitu korban sendiri yang sebagai pelapor. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Andre Saputra, kuasa hukum korban inisial MA, atas laporan Anda dan juga informasinya kepada kami di iJoes Siang. Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas kembali.